warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Ail Putri Salihat dengan NIM 25106111457. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai perkembangan hak asasi manusia internasional dari perspektif hukum internasional, perkembangan dalam komunitas internasional, serta contoh kasus yang menunjukkan bagaimana hukum internasional berperan dalam melindungi hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak tersebut melekat pada setiap individu tanpa membedakan ras, agama, kebangsaan, serta jenis kelamin maupun status sosial. Nah, dalam kehidupan modern, HAM tidak hanya menjadi urusan suatu negara, tetapi juga menjadi perhatian masyarakat internasional karena pelanggaran HAM di suatu negara dapat berdampak pada perdamaian dan keamanan dunia. Nah, dalam perspektif hukum internasional, perkembangan HAM tidak dapat dipisahkan dari sejarah dunia, khususnya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sebelum perang tersebut, perlindungan HAM masih dianggap sebagai urusan dalam negara masing-masing, dalam negeri masing-masing negara. Namun berbagai tragedi kemanusiaan yang terjadi selama perang, termasuk pembunuhan massal dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, itu mendorong masyarakat internasional untuk membangun sistem perlindungan HAM yang berlaku secara universal. Nah, langkah penting pertama adalah pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Nah, dalam Piagam PBB disebutkan bahwa salah satu tujuan organisasi ini adalah mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang. Nah, perkembangan HAM internasional semakin kuat ketika Majelis Umum PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini menjadi tonggak sejarah Kareng untuk pertama kalinya masyarakat internasional memiliki standar bersama mengenai hak-hak dasar manusia. Nah, deklarasi tersebut memuat berbagai hak penting seperti hak hidup, hak atas kebebasan, hak memperoleh pendidikan, serta hak bekerja dan juga hak beragama, hak berpendapat, serta hak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, meskipun deklarasi ini bukan perjanjian yang mengikat secara hukum, isinya menjadi dasar perkembangan hukum HAM internasional di masa berikutnya. Nah, perkembangan selanjutnya ditandai dengan lahirnya berbagai instrumen hukum internasional yang mengikat negara-negara peserta. Pada tahun 1966, PBB mengesahkan dua konvenan penting, yaitu International Covenant of Civil and Political Rights atau Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta International Covenant of Economy, Social and Cultural Rights atau Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Nah, di sini juga ada ICCPR yang menjamin hak-hak seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk hidup, dan hak memperoleh peradilan yang adil. Sementara ICSCR itu mengatur hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Nah, kedua konvenan ini bersama Deklarasi Universal HAM dikenal sebagai International Bill of Human Rights. Nah, selain itu ada juga komunitas internasional juga membentuk berbagai konvensi khusus untuk melindungi kelompok-kelompok rentan. Misalnya, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang melindungi hak-hak perempuan. Nah, ada juga Convention of Rights of the Child yang mengatur hak-hak anak. Dan yang terakhir ada Convention Against Torture yang melarang segala bentuk penyiksaan. Dari perspektif hukum internasional, negara yang telah meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut memiliki kewajiban hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak manusia. Negara tidak hanya dilarang melakukan pelanggaran HAM, tetapi ini juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Nah, perkembangan HAM internasional juga terlihat dari bentuknya berbagai lembaga pengawasan, salah satunya adalah United Nations
Human Rights Council yang bertugas membantu kondisi HAM berbagai negara. Dewan ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan HAM melalui mekanisme Universal Periodic Review atau UPR. Nah, melalui mekanisme tersebut, seluruh negara anggota PBB secara berkala dievaluasi mengenai pelaksanaan HAM di negaranya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa isu HAM kini menjadi perhatian global dan tidak lagi dianggap sebagai urusan domestik semata. Nah, selanjutnya ada perkembangan lain yang sangat penting adalah lahirnya sistem peradilan internasional untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Salah satunya adalah International Criminal Court atau ICC yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Nah, ICC ini memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang melakukan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga kejahatan agresi. Sebagai contoh kasusnya, kita dapat melihat tragedi genosida di Rwanda pada tahun 1994, konflik antara kelompok Hutu dan Tutsi yang menyebabkan sekitar 800.000 orang meninggal dalam waktu sekitar 100 hari. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu pelanggaran HAM berat terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Nah, sebagai respon PBB membentuk International Criminal Tribunal of Rwanda untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut. Pengadilan ini berhasil menjatuhkan hukuman kepada sejumlah tokoh yang bertanggung jawab atas genosida. Kasus Rwanda menunjukkan bahwa hukum internasional berupaya memberikan keadilan bagi korban dan menegaskan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional. Nah, contoh lainnya adalah kasus konflik di wilayah bekas Yugoslavia pada tahun 1990-an. Konflik tersebut menimbulkan berbagai pelanggaran HAM termasuk pembunuhan massal dan pembersihan etnis. Untuk menangani kasus tersebut, PBB membentuk International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Pengadilan ini menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat internasional berusaha menegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Nah, saat ini perkembangan HAM internasional juga menghadapi tantangan baru. Kemajuan teknologi informasi menimbulkan persoalan mengenai hak privasi, pelindungan data pribadi, dan kebebasan berekspresi di dunia digital. Selain itu, konflik bersenjata, diskriminasi rasial, perdagangan manusia, dan pengungsi internasional masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian masyarakat di dunia. Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, komunitas internasional terus memperkuat kerjasama melalui organisasi internasional, perjanjian internasional, dan berbagai mekanisme pengawasan HAM. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan hak asasi manusia internasional merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat dunia untuk melindungi martabat manusia melalui deklarasi Universal HAM dan berbagai konvensi internasional, lembaga pengawasan, dan pengadilan internasional. Perlindungan HAM semakin berkembang dan menjadi bagian penting dari hukuman internasional modern. Walaupun masih terdapat berbagai tantangan, masyarakat internasional terus berupaya memperkuat perlindungan HAM demi terciptanya keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap martabat manusia di seluruh Indonesia. Demikian pemaparan saya mengenai perkembangan hak asasi manusia internasional. Terima kasih dan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.